A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadanil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haq bil haq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil aliyyil azim. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah karimna minka binuril fahmi wa akhrijna minadh dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad ittadha bi hadzal naw'i minal istibsari maknal waswas wal ilham wal malak wasyaiton wat taufiq wal khidlan. Fa ba'da hadza nazara man yanzuru fi dzati syaiton annahu jismun latifun au laisa bijismin wa in kana jisman fa kaifa yadkhulu madana badanal insan ma huwa jismun. Fa hadza al-an ghairu muhtajin ilaihi fi ilmil muamalah, bal mithalul bahith an hadha mithalu man dakhalat fi thiyabihi hayyatun wa huwa muhtajun ila izalatiha wa daf'i darariha fastaghala bil bahthi al-launiha wa syukliha wa tuliha wa irdiha wa dhalika ainul jahli. Famusadimatul khawatir al-ba'ithah ala syarri qad alimta wa dalla dhalika ala annahu an sababin la muhalah. Kalau tak mau kita bemaun tapi keterangan rasa ya kan. Wa ulima anna da'iya ila syarri al-mahdhur fil mustaqbal aduun. Faqad harafa al-adu la muhalah. Fayambaghi ay yastaghila bimujahadatihi. Wa qad arafa Allah subhanahu adawatahu fi mawadi'in katsirah. Kalau di mudah pakai harus dibaca kasrah. Fi mawadi'i katsiratin. Tapi kalau diberhentikan fi mawadi'a karena termasuk isim ghairul munsharif. Min kitabihi la yu'minanna bihi wa yahtarisu anhu. Faqala ta'ala inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu adu innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Cukup nggih? Ya wis ngajine balik. Bolane menang ora Kang? Aku kuatire sampean iki badane nang Masjid Babul Khair tapi pikirane neng alah. Oh ya wis. Iku kudu diterima. Pertandingan iku dene sing menang kudu dene sing kalah. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad ittadha bihadzan naw'i minal istibsar. Setelah penjelasan
dengan begitu gamblangnya, dengan begitu jelasnya. Sing ora jelas karena wonge. Melalui al-istibsar, penelitian, mengungkap fakta, mengungkap data, namanya istibsar. Jadi berbicaranya bukan asbun, asal bunyi, tapi berbicaranya didasari oleh fakta. Niku jenenge al-istibsar. Jadi ngomong iku karena ana pembuktian. Paham? Nah kita ini kalau ngomong itu asbun apa bukti? Oh rata-rata kita ini sing penting ojo asbunallah lo ya. Hasbunallah bukan asbunallah. Tentang makna waswas. Waswas itu adalah sesuatu lintasan yang ditancapkan oleh setan dalam hatimu. Dia lintasan, hanya sekedar melintas, tapi karena dikelola sama hati, maka menjadi sesuatu yang membahayakan pada manusia. Kemudian ilham, kalau waswas itu adalah datangnya dari setan, kalau ilham itu adalah datangnya dari malaikat. Wal malak, penjelasan tentang malaikat, tidak usah bahas malaikat. Wasyaiton, tidak usah membahas bentuknya setan. Karena yang paling terpenting bukan masalah tahu bentuknya setan. Walaupun tahu bentuknya setan juga harap opo sampean. Jadi kadang-kadang kita itu sibuk membahas bentuk tapi tidak membahas makna dari sebuah bentuk. Akhirnya kemudian kita ruwet dengan bentuk tapi lupa dengan sesuatu yang inti, yaitu adalah makna. Pak Men, ojo sibuk mulai di masjid kesana kemari. Wasyaiton, kemudian syaitan. Wataufik, sesuatu yang dimunculkan oleh malaikat nanti bentuknya ilham. Dari ilham ini ketika dikelola maka akan melahirkan keselarasan. Manusia selalu selaras dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi marilah kita punya cita-cita bagaimana cara menyenangkan Allah. Sing paling angel iki nyenengno. Sing paling angel iki nyenengno. Karena selama ini bisa jadi kita itu adalah menyenangkan diri kita sendiri namun mengatasnamakan Allah. Maka mencari ridho Allah itu artinya adalah mencari apa yang Allah senangi gitu loh kan. Ridho itu maknanya rela. Ridho itu maknanya itu adalah senang. Jadi jika engkau mencari ridho Allah berarti berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menyenangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah selama ini kita sudah bisa menyenangkan Allah atau malah nyengit? Apakah selama ini kita sudah bisa menyenangkan Allah? Alhamdulillah. Ngene loh Kang, sampean itu kalau pengen menyenangkan saya, itu kan harus tahu kesenangan saya toh. Paham ora? Sampean itu kalau pengen menyenangkan istrinya, itu harus tahu kesenangan istri. Istriku senengnya apa? Terus kemudian jangan berusaha memenuhi apa yang dia inginkan. Itu namanya berusaha menyenangkan istri. Jadi sebelum menyenangkan kita itu harus tahu apa yang menjadi kesenangannya. Aja ngawur sampeyan iki arep nyenengna Gusti Allah kok dalane beda. Jadi ketika Anda mau menyenangkan orang tua, apa yang menjadi kesenangan orang tua? Apakah ketika dikasih duit orang tua seneng?
Belum tentu. Ada ngaji. Fa ba'da hadza nadhara man yanzuru fi dzati syaitan. Setelah itu, setelah kita benar-benar tahu dengan sejelas-jelasnya tentang makna waswas, makna ilham, makna malaikat dan makna syaitan, maka ada seseorang yang berusaha membahas tentang zatnya syaitan. Jadi kita ini kadang-kadang berbicara setan, tapi asal bunyi. Jadi ngomong setan-setan sebenarnya orang paham. Jadi setan wis tong. Siraki ngomong setan-setan baik pada setan nih kasih ngomong-ngomong. Annahu jismun latifun. Ada yang berkata bahwa setan itu adalah jisim yang lembut sehingga tidak bisa dilihat oleh mata manusia karena dia bentuknya sangat lembut. Adapun setan yang menampakkan dirinya dengan wajah matanya merah, kemudian kukunya panjang-panjang, itu bukan setan yang sesungguhnya, tapi setan-setanan. Karena setan yang sesungguhnya, katanya sih saya juga belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu saya. Saya juga belum tahu Pak bentuknya setan kaya apa, belum tahu. Makanya ada yang mengatakan bahwa setan itu adalah jismun latifun. Setan itu adalah sejenis jisim yang sangat lembut, sulit untuk dilihat oleh kasat mata manusia. Aulaisa bijismin, atau memang setan itu hanya nama saja, sebenarnya nggak punya bentuk, hanya pelambang. Nah ini pertanyaannya, apakah setan itu adalah makhluk yang terdiri dari jisim, bentuk yang sangat lembut, atau dia hanya sekedar nama yang tidak mempunyai bentuk? Karena membuktikannya angel, Kang. Quran hanya ngomong fattakhidhu, Quran hanya ngomong innahu lakum aduwwum mubin, tapi Quran tidak pernah menceritakan tentang bentuknya setan. Iya iki. Berarti nek sampean ngomong dasar setan berarti sampean disuruh setan. Pak Min sing kadang-kadang dasar setan itu berarti separuh. Jadi setan ini bentuknya kayak apa, Pak? Kita kadang-kadang sibuk membahas sesuatu yang sebenarnya tidak penting. Jadi mau setan bentuknya kaya opo, mau setan hanya sekedar lambang, itu bagi kita itu nggak penting. Karena yang paling terpenting itu adalah tentang apa yang dilakukan oleh setan. Jadi nggak usah bahas masalah bentuknya, kok ngayal timbule. Maka ada orang yang menggambarkan bahwa setan itu adalah makhluk yang tercipta dari api, katanya sih. Terus bedanya dengan iblis apa? Terlalu mumet kita bahas setan. Karena di samping-samping kita juga banyak. Jangan-jangan diri kita juga sudah kemasukan. Sampai pengen weruh setan. Bukan bentuk kayak kelakuan setan pengen weruh. Nek setan itu sering menyebutnya itu aku. Ana khairum min. Saya lebih baik darinya. Kira-kira nek sampean nulis surat kepada orang tua, itu kata akunya berapa kali diucapkan? Makanya sing paling angel itu adalah menghilangkan keakuan pada diri kita. Karena selama orang ngomong aku, itu biasanya egonya tinggi. Terus ujung-ujungnya iki nih orang enek aku, wonge mangkat.
Maka sing paling angel itu menghilangkan aku. Babnya kata aku ini sering muncul. Iki ne ora nek aku. Jadi setan itu selalu menggunakan nama aku, Pak. Ana khairum min. Saya lebih baik daripada Adam. Jadi munculnya peristiwa tentang masalah perseteruan, permusuhan, ketidakharmonisan, kemudian hubungannya bisa renggang. Itu awal-awalnya, Pak. Sebenarnya orang ada masalah. Setan kalau menungsa itu orang ada masalah sebenarnya. Jadi seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu dulunya itu tidak ada masalah. Akur-akur wae Pak Jinas. Langit, bumi, setan, manusia, malaikat itu semuanya pada akur. Terus kapan munculnya permusuhan, benih-benih permusuhan? Itu saat Allah Ta'ala mengangkat manusia menjadi khalifah. Mulai iki. Mulane nek wis mulai pemilihan, itu biasanya muncul permusuhan antara satu dengan yang iki akur ki. Engko nek wayah tahun 2030 sing ngaji selama 5 tahun entek gara-gara pilkada. Lah nek hal tentang masalah pemilihan kepemimpinan itu dari dulu Adam itu diprotes oleh siapa saja. Sampai malaikatnya protes. Mengajukan nota keberatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak setuju. Nane kehadirannya sampean ning muka bumi mesti akeh musuhe. Jadi nek sampean pengen ora enek musuh, terus ora dimusuhi, ojo duwe cita-cita pengen jadi pemimpin. Kok Pak Jinas? Pak Jinas, resikonya kalau kita itu adalah pengen menjadi pemimpin, ya akan mau tidak mau, akan melahirkan sekian banyak permusuhan. Ora toriko, ora opo, sampai sih alhamdulillah masih musuh-musuhan. Iku sekelas toriko wae atas nama toriko wae masih kubu-kubuan, enek kubu Jakman, enek kubu Patman. Kok enek kubu Jiman. Masya Allah. Lah sekolah. Kan bermula dari apa? Bermula dari Jawa, bermula dari kepemimpinan. Jadi ben sampean ngerti, setan ku mbiyen akur karo sampean. Ora ini permusuhan. Timbulnya permusuhan itu saat manusia diangkat menjadi khalifah oleh Allah Subhanahu. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi ketika Allah mengangkat manusia menjadi khalifah, saat itulah benih-benih permusuhan mulai muncul. Mulane wong iku sing mau neng akur gara-gara pilek, terus pildes, iya, pil RT gitu. Pokoknya nek pemilihan ini mesti Pak enek permusuhan, orang mungkin. Sebab tidak semua orang itu setuju. Wong pemilihan takmir mesti duwe musuh-musuhan. Alhamdulillah. Aneh sampeyan iki pengen hilang permusuhan ora rasane pemilihan.
Lah sementara di Indonesia itu pemilihan tok isine ya musuh-musuhan terus. Paham? Paham? Jadi malaikat itu mengajukan nota keberatan terhadap manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi. Ngaji niki kan. Qalu antaj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Dari dulu tuduhannya itu pasti kepada negatif. Jadi kebanyakan yang dinilai itu bukan sing apike, termasuk malaikat itu juga nilai menungso sisi negatif. Apa meneh sampeyan wong malaikat wae kecelek nilai sampeyan. Jarang orang menilai saingan itu sisi apike, mesti sisi lemah. Dong. Ketika terjadi yang namanya adu gagasan, itu bukan adu gagasan, tapi adu saling menjatuhkan. Judulnya wae debat wali kota, itu debat. Debat presiden. Itu kan hanya gambarnya saja namanya debat. Namanya debat itu enggak demikian itu. Adu argumen, adu gagasan, adu program. Nanti Pak Jinas karena mau nyalon untuk mengalahkan calon-calon yang lain, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Paham? Maka munculnya sekian banyak perselisihan, permusuhan di tengah-tengah kita itu lantaran orang pengen semuanya memimpin, Pak. Sehingga ketika pengen memimpin, mau tidak mau harus membuat sesuatu yang lain. Kalau memang kita itu adalah pengen bersatu, ya sudah ada Muhammadiyah dengan NU saja. Kalau ya Anda pilih, kalau nggak Muhammadiyah ya NU. Tapi karena Anda merasa tidak terpakai di NU, tidak terpakai di Muhammadiyah, akhirnya gawe organisasi lain Salafi. Kok tujuannya adalah untuk menyatukan umat pret. Forum persaudaraan umat Islam bahmu iku. Ngomong sih boleh, tetapi masalahnya yang kenyataannya kita itu sering membelah umat dengan atas nama agama. Dan setan itu kalau bisa menggoda sampeyan minum tua, zina, itu namanya prestasi paling kecil yang diraih oleh setan. Dipikir apa sih? Hebat setan. Ketika bisa membuat sampean itu adalah berbuat yang demikian. Prestasi kecilnya setan. Terus prestasi yang paling besar itu adalah apa setan itu? Ya itu adalah ketika manusia menggunakan nama agama namun untuk membelah umat manusia. Itu prestasi besarnya setan. Dikit-dikit agama. Yang mestinya agama itu adalah alat pemersatu tapi menjadi alat pecah belah. Maka prestasi setan yang paling hebat ya itu. Selama sampai ora gelem salat iki digoda karo setan. Ene takmir masjid sudah berkuasa selama 10 tahun bahkan 15 tahun. Tiba-tiba masyarakat pengen perubahan, pengen ganti. Ya. Tetap ngotot toh. Tapi pengen bertahan, akhirnya diadakan pemilihan yang jadi orang lain. Nyampe di rumah, setan itu sudah memainkan peran. Jangan mau kalah, kamu kan orang kaya, kamu itu kan orang terpandang. Kalau kamu sudah tidak lagi berlaku di masjid itu, sudah tidak lagi dipakai masjid itu, untuk apa kamu punya duit tidak bangun masjid? Dong. Dipikirnya sampai itu orang-orang bangun masjid itu adalah membangun agama apa?
Wes, mulai dibangun masjid yang jaraknya itu saling dekat, masya Allah. Khutbahnya saling nyindir, satu sana nyindir, sini nyindir. Di sini bilang bid'ah, di sana bilang syirik, saling serang. Pertanyaannya, saat itu Anda diperintah oleh Allah apa diperintah oleh setan? Karena tidak akan pernah ada Allah memerintahkan manusia itu untuk, kalau setan jelas memerintahkan manusia untuk memecah belah. Maka fungsi masjid selama untuk memecah belah umat itu bukan dari Allah, yakin dari setan. Angel apa iki? Orang usah ngaji ya, bapak kayak ngene iki dipikir sampean. Lan kadang-kadang bahayane imam tetap kayak ngono Kang Iso. Ene sing ganti terus mutung ora pernah mangkat. Wonge mangkat. Kowe setan apa sapa kowe? Qalu ataj'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfikut dima. Nanti dulu ini. Kenapa sampai timbul permusuhan yang demikian itu? Lah maka sisi negatifnya manusia yang selalu menjadi sasaran, kita juga sama. Kadang-kadang kalau berhadapan lawan, itu bukan sisi positifnya, tapi sisi negatifnya yang selalu diangkat. Bukan mencari sesuatu yang baiknya, tapi mencari sesuatu yang dapat menghancurkannya. Qalu ataj'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfikut dima. Malaikat ini nyerangi sisi negatif menungso. Tapi malaikat tidak melihat potensi apike manusia. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqad disulam. Itu setelah menjatuhkan orang, biasanya ngangkat awake dhewe. Wong ojo melu kae. Wis toh, sampean melu aku selamat. Wis kebiasaan itu kan sindiran, ini namanya kitab dokumen. Maka Quran itu adalah sebagai kitab dokumen. Maka sampean dikasih akal untuk membuktikan dokumen itu benar atau tidak. Piye to sampean iki? Maka ketika Al-Quran mengatakan kuntum khairu ummatin, kamu adalah umat terbaik, sampean ngaca. Baiknya dari mananya? Wong ngaji ngantukan kok terbaik. Tapi dalam Quran kita, iya itu dokumennya, tapi kenyataannya sampai nggak kayak ngono. Jika antara dokumen dengan kenyataannya nggak sesuai, maka yang harus diuji bukan dokumennya, sampeannya kenapa nggak cocok karo dokumen itu. Dong, sampean ngaji kayak ini cerdas loh aslinya. Jadi agama itu orang muter-muternya pahala apa? Orang itu kalau beribadah, mohon maaf, itu yang dicari pahala, itu orang dagang. Bukan orang beribadah. Orang beribadah itu adalah orang yang tidak mencari apapun dari apa yang kita abdikannya. Yang dicari supaya dia senang saja sudah. Maka kalau kita itu selalu berbicara pahala, sampai ini masih kelas-kelas dagang, pikiran-pikiran dagang sih sampean. Apa bedanya karo Cina sampean iki? Goblok orang tek-tek. Kalau sodakonya sekian nanti pahalanya sekian itu kan. Wong dagang kayak ngono iki Kang, nek barangnya kaya ngene kok keuntungannya sampean. Terus sampean njaluk surga. Sekolah kapan-kapan lah ngaji kayak ngene bertambah remuk sampean. Mulane ini termasuk ngaji menciptakan rasa. Belum rasa, tapi menciptakan rasa. Nih sampean pengen ngaji rasa ya kalau Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau kitab Ihya itu adalah ngaji menciptakan rasa. Jadi atine sampean ditata disi supaya duwe rasa. Bar kaya ngono ngaji kitab Syekh Abdul Qadir Jailani rasa tok sampean ya Allah. Ah durung apik aku tenan. Tapi kalau nek hati kita itu ndak pernah dikaya begini, ini rasanya apik terus awake dhewe, yo. Paham?
Is paham ora paham. Ini termasuk umat terbaik mbahmu. Masa malu loh sebenarnya Quran yang ngomong kuntum karo umatin, tapi kita tidak bisa membuktikan umat yang terbaik. Baiknya dari mana kita ini memperang-perangan terus bolok perang-perangan dari dulu setelah Rasul wafat sampai sekarang umat Islam dengan umat Islam saling membunuh itu sudah hal yang biasa. Terus baiknya dari mana? Prestasinya apa? Wong PWI karo FPI iki bentur-benturan. Siji dalil, sijine dalil. Kono Allahu Akbar ning kene. Allahu Akbar. Ala terserah Rika kan. Pak Min wis. Qalu ataja'alu fiha terus wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqad disulat. Maka Allah menjawab qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi ketika aku menjadikan manusia sebagai khalifah, itu sekarang bentuk pengetahuan Allah, ilmunya Allah yang tidak diketahui oleh yang lain. Jadi manusia itu memang mempunyai sisi positif, mempunyai sisi negatif. Jadi fa'alhamaha fuju watak waha. Jadi dalam nafsumu, nafsu itu diri. Maka ketika berbicara masalah nafsu, itu ya dirimu. Maka kita ini adalah punya nafsu, ya dirimu itu. Maka diri kita itu mampu mengenal ini apik, ini elek. Ini bagus, ini jelek. Diri kita sudah mengenal itu karena dikasih itu. Fa'alhamaha fuju roha watak waha. Paham? Maka kalau diri kita itu selalu pengen jelek, namanya nafsu amarah. Paham? Paham nama betul? Kalau kita itu senengnya bully wong, jenenge nafsu lawamah. Kalau nafsu kita itu adalah sudah tenang, itu namanya diri kita sudah tenang, namanya mutmainnah. Tapi ora pernah tenang, delok wong seneng sampean rasa susah, iku jenenge lawamah. Paham? Nek delok wong nyaman, damai iku gak seneng, pengen gelut. Wah ini ku jenenge nafsu amarah. Gini sih. Jadi saat dirimu itu adalah melihat kedamaian, tidak suka pengennya buat huru hara, pengennya buat masalah, itu namanya dirimu itu disebut dengan nafsu amarah. Masih. Ini kan nafsu wae sampean orang ngerti, kan nafsu iki apa jajal? Alam bukan. Kang Duke. Terus sampai nerap menuju karo Gusti Allah piye? Wong jalan menuju ke sana harus tahu dulu. Kalau nggak tahu piye jajal? Ya, terserah sampean kan. Qala inni a'lamu ma la ta'lam. Maka untuk membuktikan kelayakannya manusia itu adalah menjadi khalifah, itu kan dibekal oleh sekian banyak hal toh Pak. Jadi nek sampean itu tidak dimanfaatkan bekal itu, ya nggak ada gunanya sampean hadir di bumi. Ya mau pantes-pantes wae kaya wayang dalan ning ujung. Kok wayahe lubar, wayahe selesai dilaktok nyamane ning kotak. Jadi sampean masa hidupnya kaya ngono, kaya wayang sing ora duwe blas. Ku pantes-pantes lah Kang tancepake. Kan akeh kan? Banyak apa ndak? Dari sekian banyak wayang yang dijalankan oleh dalang, itu hanya tertentu saja yang punya kualitas. Sing ora duwe kualitas, pojok. Yang penting awal didalah neng panggung, tancepake, mengko selesai dilebokna neng. Masa kehidupan kita kayak begitu? Gue pantes-pantes wae dadi menungso. Memang ini hitungannya nek acara pilkada, 250. Masalah. Ini sampean coba ke. Wa 'allama Adama al-asma
itu adalah memberitahu. Tadinya tidak tahu, maka kemudian jadi tahu, namanya alama. Alama. Kalau yang tadinya sudah tahu namanya alima. Ini sampean iki. Maka alima ngerti sapa Zaidun Zaid. Berarti Zaid itu tidak dikasih tahu juga sudah tahu. Tapi kalau alama berarti Zaid artinya itu tadinya tidak tahu. Maka setelah dikasih tahu baru ya Allah, Kang. Mulane ana sing jenenge lazim, ana sing jenenge mutaaddi. Nah. Angel beli ngaji kaya kene nggih. Iya Pak Jinas, nyerah wae ngaji kaya ngene. Mikirnya sampai itu kata alimah dengan alama beda. Sama. Kalau alimah jelas lazim, makanya dia tidak membutuhkan yang namanya maf'ul. Objeknya nggak usah disebut. Alimah ngerti sapa Zaidun Zaid, tapi kata alama maka kudu ene fa'ile, kudu ene maf'ule. Alama meruhaken sapa Allah Zaidan ing Zaid, kan kudu kaya ngono. Wa allama lan meruhaken sapa Allah Adama ing Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu kalau tidak dikasih tahu sama Allah, maka dia tidak tahu. Taunya Nabi Adam karena dikasih tahu. Paham apa ora? Maka sampean itu alima apa alama? Ya Allah. Paham mboten? Paham napa mboten? Angel kan? Maka yang disifati alimun itu cuma Allah. Nek menungsa sebenarnya nggak boleh. Zaidun alimun nggak boleh, tapi Zaidun alimun kudu nganggone alimun, bukan alimun. Kata-kata alim itu adalah pengetahuan yang tidak akan pernah berubah saking benernya. Jadi alim itu adalah sesuatu yang mengetahui sampai seakar-akarnya dan sampai sebenar-benarnya hanya Allah. Maka disebut innahu alimun, bukan alim. Al-alim kan salah dalam sisi bahasa. Sok bahasa Arab sih sampean iki. Alam bukan. Aku ya wis mumet mikir kaya ngono. Jangan sampai kula niki asik dengan sendiri ya Pak. Karena piye-piye jare Sayyid Ja'far Shadiq, orang berilmu itu kalau sudah asik dengan ilmunya, sudah tidak lagi menghiraukan audiennya siapa. Bodoh amat pan paham pan ora. Yang jelas dia itu adalah bermaksud untuk menjelaskan ilmu yang dimiliki dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulane kula kadang-kadang sifatnya masa bodoh paham ya alhamdulillah ora paham yo. Wis ngaji ngantuk-ngantuk kaya kenen bisa. Wis Kang ya. Pun nggih. Maka potensi manusia untuk mengetahui itu dikasih sama Allah Subhanahu. Mengetahui apa? Asma. Mengetahui apa? Asma. Asma itu apa? Nama-nama sesuatu yang tadinya belum dikasih nama. Rumput itu tadinya belum ada namanya. Setelah diramu oleh Syekh Ibnu Sina menjadi ramuan, mulai dikasih nama. Gini sih. Aslinya itu rumput, aslinya itu daun-daunan. Namun setelah dikasih ramuan, mulai dikasih nama. Angel sampeyan iki. Paham? Quran itu bukan kitab hukum. Namun ketika diramu menjadi sesuatu yang berbentuk hukum, mulai punya nama. Namanya apa? Fiqih. Maka fikih itu adalah sebuah ilmu yang berkaitan dengan tatanan hukum yang berkaitan dengan dalil syariat. Ini menciri kaki paham apa orang? Jadi fikihku di masa Kanjeng Nabi nggak ada karena masih berbentuk wutuh, belum berbentuk ramuan. Mulanya nek sampeyan pengen wutuh, ya ojo diramu. Kalau sudah tidak diramu ya nggak punya nama, gimana? Maka mau tidak mau untuk bisa memberi nama, kuwi kudu enek. Iki lho Kang, iki makanya disebut apa? Iki disebut apa? Susu beruang. Susu beruang karena gambarnya beruang. Nanti susu kaleng
Ada lagi enggak? Susu bendera, karena bentuknya gambarnya bendera. Paham ora sih? Ini namanya sesuatu yang tadinya itu berupa susu dikemas, maka mempunyai nama. Maka sesuatu itu kalau tidak pengen punya nama ya nggak usah dikemas. Lah di zaman Rasul itu belum ada kemasan, makanya tidak bisa ada namanya. Orangnya tafsir, orangnya hadis, orangnya munculnya disiplin hadis, tafsir itu setelah dikemas oleh ulama. Diri kakak ngaji pimen sih? Maka dengan sendirinya ketika Anda menyebut tafsir itu sudah bid'ah karena di masa Nabi nggak ada tafsir-tafsiran. Di beragama ka gobloke pol. Di kang ngaji karo wong cerdas itu pasti goblok Kang. Apalagi ngaji karo padha-padha wong goblok. Mohon maaf, ngaji karo gurune sing kaya ngene wae sampean masih gobloke, alhamdulillah. Orang ngenyek kenyataan. Apa meneh ketika hanya ngaji berbicara masalah pahala jenggot tambah goblok tenanan sampean. Masa alah bodoh amat aku dibully ora apa-apa ik neng anu ik. Di wa allama adamal asma. Kullaha ini bukan semuanya. Karena yang namanya kul itu bimakna kullu ba'din, ada bimakna kul min kul. Aneh ya kan? Jadi manusia itu hanya dikasih tahu sama Allah tentang nama-nama itu sebagian saja, tidak semuanya. Banyak hal yang belum bisa diungkap oleh manusia. Ngerti kan neng terjemahannya apa Kang Iso? Jadi kullaha itu sebagai taukid dari lafaz asma. Penguat kata asma, tapi maknanya kullaha bukan semua nama, tapi sebagian nama. Namanya itu adalah taukid yang disebut dengan kul mim ba'd. Ene kul min kul, ene kul mim ba'd. Jadi maknanya kul itu ada sebagian, ada yang maknanya seluruhan, lembukan. Wis Pak Imam penting sholawatan bayar Rasulullah umat-umat ini belajar. Masya Allah. Paham Kang? Angel kan? Tapi nih sampean misalkan ngomong wah angel, memang mau pengen bener iki angel. Ilmune akeh ora bener-bener ke kula niki kados niki. Mane aneh, ene wong ora duwe ilmu kok iso bener, aneh aku. Sampeyan wis bener apa urung? Hah? Jawab wis bener apa urung? Nek sampeyan wis bener kula tak belajar, Pak. Ya barangkali enek sing jenenge murid lebih bener daripada gurune. Barangkali. Paham? 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 Summa aradahum 'alal malaikati faqala Coba bayangkan, ini susunan kalimatnya bukan faqala akhbiruni, tapi faqala ambiuni. Malaikat kalau untuk menceritakan hal-hal yang tidak penting bisa. Tapi di situ pakainya faqala ambiuni. Naba'a itu artinya berita penting, makanya penyampainya namanya nabi. Karena beritanya sangat penting. Jadi berita yang sangat penting namanya naba'a. Kalau beritanya wartawan jenenge kabar, maka disebut surat kabar. Gimana sih? Nek sing nyampena para utusan Allah, maka beritanya nggak bisa disebut surat kabar, tapi disebut naba'a. Faqala ambiuni, maka yang dimaksud oleh Allah Ta'ala, ceritakanlah sesuatu yang sangat penting kepada aku.
Piye Pak Jinas? Nah, kadang-kadang kapan kula duwe santri ini sing nom-nom iki. Santrine tua-tua kaya ngene dadi engko anu angel. Ini kan ibarat ilmu dibuang-buang, orangnya penampungnya Pak. Tapi ini orang diceritakan akang duki wong kenyataane ilmu kudu kaya ngono. Ini diceritakan orang muda. Alas anggap baik sampean anu lah. Wis paham, kalau tak nganggap sampean paham ya walaupun kenyataannya. Ya jadi. Nah, niki balik lagi bahwa asal mulanya manusia itu mendapatkan permusuhan dari setan dan makhluk yang lain itu karena Allah menjadikan manusia sebagai khalifah. Nah ini paham ge? Paham? Mulane setan sampai sekarang dendamnya luar biasa. Karena dia telah mengusik, manusia itu telah mengusik kenyamanannya setan. Semua orang setan ini kadem aja ya. Gara-gara kehadiran manusia terusik. Dan kadang-kadang wong sing wis biasa nikmati rasa enak tiba-tiba diusik, sewot apa seneng? Sewot. Ketika sewot itu merancang sekian program apa enggak? Dari dulu Kang Fajri itu dokumennya. Maka Quran itu bahasa yang hidup bagi saya. Bahasa yang mati kan menurut sampean karena sampean ora paham. Maka ketika berhadapan sama Quran, dia itu hidup, kitanya pun hidup, ya berinteraksi. Tapi ketika dianya hidup, kitanya mati, yo angel diajak ngomong. Pimen, ana wong mati kok diajak ngomong. Kowe sing stres apa? Alhamdulillah. Jawab alhamdulillah. Makanya Quran itu adalah kitab yang hidup sebenarnya. Sing mati ini kesampeane dhewe. Allah terserah sampean Allah. Wis niki setelah demikian itu nanti kalau sampean yang dibahas jismun wa in kana jisman fa kaifa yadkhulu badanal insan, seandainya yang namanya setan itu adalah berupa jisim, bentuk, bagaimana dia bisa masuk ke dalam badan manusia? Ayo. Seandainya setan itu mempunyai bentuk, terus bagaimana caranya bentuk itu bisa masuk ke dalam badan manusia? Mahwa jismun, terus apa bentuknya itu, apa setan itu? Ini dibahas ora bakal memuaskan nalare sampeyan. Karena Allah Ta'ala itu memberitahukan tentang setan bukan masalah bentuknya dari apa, tapi dampaknya. Mulanya kadang-kadang Al-Quran itu seringkali tidak menjelaskan definisi karena rapati yang penting yang dijelaskan itu adalah uraiannya. Takwa itu kan tidak pernah diterjemahkan sama Al-Quran. Imtithalu awamirillah wajtinabu manawah. Takwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu definisi yang diungkap oleh para ulama. Tapi Quran tidak pernah mendefinisikan. Quran itu lebih mengarah pada uraian. Jadi takwa itu apa? Bukan takwa itu apa, tapi cirinya orang takwa. Karena seberapa apapun kamu bisa mendefinisikan, kalau tidak menjalankan uraiannya ya percuma. Sholat adalah sebuah perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itulah sholat. Tapi kalau sampai orang pernah sholat, enggak apa definisi itu. Makanya Quran tidak pernah mendefinisikan apapun sebab tidak begitu penting.
Sebab ketika didefinisikan, itu mesti terjadi perbedaan, Pak. Nanti kalau sholat itu adalah sesuatu yang diawali oleh takbir dan diakhiri dengan salam. Ada orang demo diawali dengan takbir, setelah takbir kemudian diakhiri dengan assalamualaikum. Apakah bisa dikategorikan sholat? Ya ora, karena orangnya rukunnya, orangnya sujude. Karena sholat itu ditambahi lagi kan definisinya, adalah sebuah perbuatan yang diawali dengan takbir, ada fatihahnya, ada rukunya, ada sujudnya, ada tahiyatnya, dan diakhiri dengan salam. Pertanyaannya berkembang lagi, apakah sholat mayit dikatakan sholat? Ruwet. Kalau sholat mayit dikatakan sholat, kenyataannya di sholat mayit tidak ada rukuknya, tidak ada sujudnya, tidak ada tahiyatnya. Iyo. Wis juga. Jadi makanya di sini kembali, Quran itu tidak pernah mendefinisikan apapun. Yang ada uraiannya. Kalau uraiannya ada, tapi definisinya nggak ada. Masya Allah. Karena kita ini sibuk dengan definisi, tapi kita lupa dengan uraian. Nah, ini kita sibuk membincangkan definisinya setan. Orang pernah sibuk menguraikan tentang perilakunya setan. Makanya ilah yang ngurut juga nggak bakal hasil. Wong sampean bahas manusia orang selesai, apalagi bahas setan. Manusia itu kan bentuknya kelihatan, itu saja. Ketika didefinisikan, belum ada kata sepakat tentang manusia. Aduh, Kang. Oke, sedikit lagi nih. Fahada al-an ghairu muhtajin ilaihi fi ilmil muamalah. Maka kalau kita itu pengen tahu tentang bentuknya setan, apakah dia terdiri dari jisim ataupun bukan, itu tidak masuk menjadi bahasan dalam muamalah. Bal mithalul bahis min hadza mithalu man dakhalat fi thiyabihi hayatun. Kalau ada orang bajunya kemasukan ular. Kemasukan apa? Kemasukan ular. Jadi ular itu masuk ke dalam bajunya. Terus wa huwa muhtajun ila izalatiha. Yang dibutuhkan itu bukan ularnya bentuknya kayak mana. Oke, enek ular masuk di dalam baju yang kita pakai atau baju yang ada di lemari, itu ndak usah dibahas tentang masalah ularnya bentuknya piye, warnanya piye. Yang harus kita bahas bagaimana cara menghilangkannya. Paham apa orang? Jadi kalau yang dimaksud setan itu masuk dalam diri manusia, ndak usah dibahas tentang bentuknya setan piye, warnanya piye. Yang dibahas bagaimana caranya hati ini tidak kemasukan setan. Angel sampean iki kok bahas bentuknya gede apa cilik. Lagian kalau misalkan tahu bentuknya, selama Anda tidak bisa menghilangkan itu, ya sampai kapanpun yang namanya ular itu tidak akan pernah keluar dari baju itu. Oke? Dipikirnya sampai kalau sudah ngerti bentuknya terus ularnya metu. Dipikirnya sampai kalau sudah ngerti bentuknya setan terus setan metu jerit. Ini kadang kita membahas sesuatu yang sia-sia. Bahasnya bentuk, wae, orang bahas makna. Ruwet kan? Dari dulu sampai sekarang yang dibahas tentang bentuk kewan. Takbir yang seperti Rasul. Kata yang lainnya gini seperti Rasul.
Terus bentuk sing bener sih kayak ngopo? Tahiyat yang seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mumet gitu ini kan. Seneng bahas bentuk tapi orang pernah bahas makna. Padahal yang sangat terpenting yang sampai kepada Allah itu bukan tahiyat sing modele koyo ngene. Walaupun kowe muter-muter koyo ngene iki, nek hatimu kosong, itu ora enek artine ngarepane Gusti Allah. Walaupun takbir Allah, selama hatimu kosong tidak pernah menghadirkan Allah, ya orang nilainya. Walaupun kamu jidate ireng, ketika sujud kono digosok-gosok kabeh. Emangnya Gusti Allah ki nerima salate sampean karena bentuk jidate? Iki udah tersinggung apa pada? Yang harus dibahas itu bukan bentuknya. Orang usah bahas bentuknya ular. Piye carane ngilangaken ular yang ada dalam baju? Kok Anda sibuk membahas warnane, bentuknya? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dibahas pastaghola bil bahti an launiha. Kamu sibuk membahas tentang warnanya, bentuknya, panjangnya. Wadzalika ainul jahli. Itulah sumber kebodohan. Jadi manusia yang bodoh itu adalah membahas sesuatu yang sebenarnya tidak penting. Ikang tak takoni karo sampean iki. Kunut iki penting apa ora? Jawab. Kunut iki penting apa ora? Penting. Ora kunut iki penting apa ora? Iki kan angel kan sampean iki jawabnya. Paham apa ora iki? Kalau kamu terus-terusan melaksanakan kunut dalam subuhan, maka kunut ini dengan sendirinya disatukan sebagai kewajiban karena tidak boleh ditinggalkan. Oke? Oke? Kalau kamu sama sekali itu tidak pernah menjalankan kunut, berarti namanya bukan sunnah. Kamu dengan sendirinya mengingkari kesunahan. Itu sing bener sing endi? Sing bener iku kadang-kadang kunut, kadang-kadang ora. Wes, niki pertanyaan nggih. Lah masalahnya ketika subuh ada kunutnya atau tidak ada kunutnya, itu diterima sama Allah apa enggak? Yang ada kunutnya diterima, yang tidak ada kunutnya tidak diterima, atau dibalik, yang tidak ada kunutnya diterima, yang ada kunutnya itu tidak diterima. Enggak ada jaminan. Kenapa Anda membahas masalah itu yang tidak penting? Yang harusnya Anda bahas bukan masalah kunutnya, kehadiran kamu di hadapan Allah. Mangkel aku kadang-kadang. Masa orang tek sih bahas kayak konon ki? Paham ya? Paham apa? Apa ketika Anda sholat tanpa bismillah, ada bismillah itu mempengaruhi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Enggak, kamu sholat tanpa bismillah pun itu tidak berpengaruh kepada Allah. Ada bismillah pun tidak berpengaruh kepada Allah. Yang berpengaruh itu maknanya. Karena yang bisa menghadirkan dirimu ke hadapan Allah itu adalah makna. Sementara makna itu sesuatu yang tersembunyi, adanya di dalam pikiran dan hatimu. Maka sholat Anda ini dinilai oleh Allah bukan jumlah rakaatnya berapa, bukan aktif jamaahnya, tapi hadirnya hati di hadapan Allah seberapa. Terus Anda menghukumi sing ora jamaah, sholat ora diterima. Kira-kira saya mau tanya, sahabat ini podo rajin jamaah enggak karo Kanjeng Nabi? Jawab. Terus ini hadisnya, seandainya ada orang meninggalkan jamaah saya bakar. Jangan-jangan itu hadis buatan. Wes. Pak Min, Pak Jinas, Kang Imam, selama 7 hari ngikutin sholat saya. Selama 7 hari, tidak pernah telat. Mulai dari takbir sampai salam, selalu bareng-bareng.
Kira-kira ketika meriwayatkan saya sama atau tidak? Sama, karena dia sama. Hadir sebagai makmum sama saya setiap hari. Kenapa sahabat kok berbeda-beda dalam meriwayatkan sholat Kanjeng Nabi? Berarti sebenarnya tekunan di sahabat jamaah karo wong babul khair. Orang mungkin kalau sahabat itu adalah aktif dalam berjamaah dengan Nabi, riwayatnya berbeda-beda. Oke? Mesti dalam menggambarkan sholat Kanjeng Nabi sama, kenyataannya nggak sama. Iki sampean mumet apa? Sing salah siapa yang kayak ngono kuwi? Terus mengaku yang paling bener dewek ya. Ini kan sebenarnya sama-sama tidak tahu. Seandainya Imam Syafi'i tahu, Imam Malik tahu tentang sholatnya Rasul, Imam Abu Hanifah tahu tentang sholatnya Rasul, wallahi keempat itu tidak akan mungkin berbeda dalam menerapkan sholat. Tapi kenyataannya berbeda-beda karena sama-sama tidak tahu. Terus macam-macam. Mulanya kadang-kadang mengorong-orong itu riwayatnya beda-beda, Pak. Sampean menceritakan Soekarno karena tidak sejaman, itu tidak akan mungkin sama ceritanya dengan yang lain. Aneh. Orang yang sejaman saja karena tidak pernah bersama-sama kemana-mana Soekarno itu diikuti, maka dalam menceritakannya itu tidak akan mungkin penuh. Maka tidak akan pernah ada sahabat yang bisa menceritakan Rasul secara utuh. Tidak akan pernah ada istrinya Rasul yang menceritakan Rasul secara utuh. Kenapa? Karena waktunya Kanjeng Nabi dibagi. Ketika berada di rumah, sahabat kira-kira apa enggak sih dilakukan karo Kanjeng Nabi? Ya wis. Ketika misalkan pamannya neng Hafsah, Kanjeng Nabi nginep neng Hafsah, Aisyah ora sing dilakoni karo Kanjeng Nabi. Maka ketika Hafsah meriwayatkan ini, Aisyah tidak meriwayatkan itu. Kenapa? Karena ketika Hafsah meriwayatkan ini, dia tahu langsung karo Kanjeng Nabi. Kemudian Aisyah ngomong, ora kaya ngono Kanjeng Nabi kaya ngene. Kan mulane nek pengen weruh kabeh sepakat, kuwi bojone Kanjeng Nabi dikumpul nada di siji, Kanjeng Nabi ning tengah-tengah. Paham? Ini secara ilmu loh Pak sampean. Jadi aja terlalu ngotot sampean iki. Inilah yang benar. Angel sampean. Iya. Kita ini kan kadang-kadang kelirunya itu memahami kitab suci itu sama dengan kitabnya ulama. Kalau kitab suci itu memang dijamin kebenarannya. Tapi kitabnya ulama itu tidak ada jaminan kebenarannya. Namanya saja penelitian. Ini sih Kang Duki, apalagi di masa lalu, mohon maaf, orang nulis setelah nulis dipublikasikan. Kalau sekarang ini kan nulis, setelah nulis kemudian kan diuji. Maka kalau melihat tentang masalah tulisan sekarang itu lebih bagus daripada tulisannya orang dulu. Kenapa? Secara ilmiah ada pembuktiannya. Untuk mencapai sarjana S1, mohon maaf, itu skripsinya kan harus diujikan sama dosennya dulu, Pak. Iya. Sehingga ketika dosen memutuskan belum layak saya sampai kapanpun. Lah Imam Bukhari ketika menulis hadis yang kayak ngono itu pernah dipublikasikan? Belum. Pernah dikhususkan? Belum. Kan kayak ngono. Pernah mengundang seluruh ahli hadis, coba ini baca hadisnya saya. Di mana letak kekeliruan kesalahan? Kan nggak demikian. Dikarang, dicetak. Mungkin nggak ada kekeliruan? Mungkin. Karena dia manusia. Orang semacam-macam sampean. Keras iki ngajine. Ala bodoh amat Pak Jering ngomong apa wis. Jadi untuk mencari sebuah kebenaran kita memang harus mampu, Pak. Karena selama Anda itu terpatri di situ ya sulit untuk menjadi benar. Seolah-olah yang benar yang ini, yang tidak ini salah, ini kan bahaya.
Itu namanya agama berubah menjadi doktrin, bukan lagi menjadi ilmu. Maka ada kayak masing-masing. Yang ikut PKS pasti selamat dunia akhirat. Nanti yang ikut NU selamat dunia akhirat. Semua menjanjikan itu. Yang namanya iklan itu kan bisa saja, Pak. Walaupun produknya sebenarnya padahal ketika sampai tergiur dengan produk, ketika Anda itu adalah punya piring yang sangat sulit dicucikan karena banyak minyak, maka pilihlah deterjen ini, niscaya akan bisa menghilangkan tentang minyak yang ada pada piring. Tergiur sampean tuku, alhamdulillah minyaknya hilang-hilang. Kita membutuhkan pembuktian. Paham? Tidak butuh pengakuan kita ini. Yang kita butuhkan itu adalah pembuktian. Mengapa kita sibuk hanya membahas tentang bentuk dan sebagainya? Padahal yang harus kamu bahas itu piye carane ngilangakene. Ora usah bahas setane. Nek ketika kamu sudah kemasukan setan, ora usah bahas bentuknya setane, tapi piye carane ngilangaken ben setan iku metu. Ngono wae kok abot. Paham nggih? Nih dikitake iki sampai jam 12 bonggane dhewe sampai nonton bola. Salah dhewe niki. Nggih. Masya. Qad alimta wa dalla dzalik ala annahu an sababin la muhalata. Kamu kan sudah tahu bahwa setan itu mampu menguasai kamu. Itu kan kamu sudah tahu akibat sebab-sebabnya setan itu bisa menguasai kamu, yaitu adalah pengaruh daripada syahwat dan nafsu. Ini kan sesuatu yang bisa menjadikan setan itu menguasai manusia. Lah, terus bagaimana caranya? Bukan mengusir setannya, tapi mengunci keinginannya syahwat dan nafsu ini yang menjadi alat tentang masuknya setan yang harus diperhatikan, bukan memperhatikan setannya. Sampeyan kok sing dibahas setan, sing dibahas iku pintu sing bisa dilalui karo setan, yaitu nafsu dan syahwat. Maka yang harus kita sibukkan bagaimana menutup syahwat dan nafsu ini supaya tidak menjadi ajang carane setan itu masuk. Kok sing dibahas setan, jauhilah setan. Jare setan ora apa-apa, aku dijauhi, sing penting syahwat karo nafsunya dibuka. Kan wingi tak terangake percuma sampean itu bahas ngucing-ngucing kucing. Ngusiri kucing galdino tapi ning kono wae karena pindange jik ning meja. Coba ke pindange dilangno sing mambu amis-amis kesenengane kucing. Ora usah diusir minggat dhewe. Kita itu sibuk ngusiri kucing tapi lupa dengan kesenangane kucing sih ditinggal ning omahe sampean. Walaupun dibuang ning pasar, balik ning kluk. Sampean lha wingi tak buang ning pasar kok balik meneh. Sebabnya masih enek kesenangane kucing sing disimpen ning omahe sampean. Mulane omah kok akeh kucinge, berarti akeh kesenengane kucing. Maka kucing itu akan minggat dengan sendirinya ketika kesenangannya itu enggak ada di rumah sampean. Sing keri cokot boyo, sing keri. Dipikirin nek wis nembang kaya ngono terus kemudian Masya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alima anna da'iya ila syari al-mahdhur fil mustaqbal. Kamu harus tahu bahwa sesuatu yang dapat menarik kepada kejelekan yang diharamkan atau kejelekan yang dilarang pada masa yang akan datang itu adalah sebuah musuh. Jadi musuh yang sesungguhnya itu adalah sebuah larangan yang akan kamu lakukan, itu musuh yang sesungguhnya. Pimen sih Pak? Lah siki wis kadung musuh wis masuk piye? Kita ini kan mestinya berhadapan dengan musuh. Enak kan kalau berhadapan sama musuh bisa perang kan? Bisa perang apa enggak? Bisa. Lah sekarang masalahnya musuhnya sudah masuk, mau meranginnya piye? Ini yang sulit itu. Kita ini musuhnya sudah masuk. Maka bukan memerangi,
ngusir. Ya Allah. Paham apa ora sih, Kang? Ngusir karo merangi ku abotan ndi? Kalau merangi Fajri itu musuhnya belum masuk. Cuma dia akan masuk. Itu namanya memerangi. Tapi kalau sudah ada di dalam, itu namanya tidak bisa memerangi. Ngusir. Dua tempat diusir mesti dilawan. Apalagi wis nyaman. Iman. Wong enek wong kontrak wis nyaman, ora bayar, diusir karo pemilik wae nglawan. Apa maning kemudian sampai tiba-tiba ngusir sama penghuni kontrakan yang sudah bayar. Tapi kalau misalkan ada orang yang ngontrak, sebelum ngontrak itu sampean mengatakan tidak boleh, kan dengan sendirinya dia mencari tempat lain. Nah wis masuk. Sementara kita ini sudah masuk. Musuh-musuhe apa kowe? Apa musuh-musuhe iku? Masa? Gampang kapucuk nafsu angkara ing pepaise kebiare dunia iri lan meri suki tangga mula atine peteng lan nista. Sampeyan tanggane reje melu seneng. Tapi tanggane reje sampeyan. Iki wong lagi kena penyakit. Kula niki ngadepi wong lagi padha kena penyakit iki. Tanggane seneng sampeyan sih. Kenapa kok sampeyan merasakan sakit? Karena atine sampeyan peteng wis diisi karo setan. Mulane setan iku ndelok apa wae sing nyenengake. Sengite pol. Maka hasid itu adalah orang yang hasud itu tidak mau melihat orang lain seneng. Pokoknya nek wong lain seneng gak oleh. Sing seneng cuma awake dhewe. Nek kaya ngono sampean dikubur dhewe wae. Ngedusi dhewe. Pengene mulia-mulia dewe, sugi-sugiye dewe. Biarpun orang lain itu tidak memiliki apa-apa, yang penting dirinya. Nek ngerokok ya, padahal weruh kancane ngerokok, nggawa rokok. Begitu nggawa rokok cuma nyulet siji tok didalane sakune. Bodoh amat sampai tak ngerokokan orang ngono wae. Wonge mangkat. Tapi nek rokoke wong lain, cepet. Nenek babul koir potongnya. Alhamdulillah sing suwene kaya ngene iki Kang, ngerti kanca nerang rokok ya rokok didalah ngono. Engko Kang. Ojo ngatoni wong pelit banget to sampean iki. Bawa iki rokok sebungkus, terpikir arep bareng-bareng, ternyata cuma Kang pinjem korek Kang. Sing jadi masalah kurang ajar iki cuma minjem korek tok Kang. Barang kaya ngono iki wis kanca neran duwe rokok. Paham gini iki. Payam bagi ayastaghila bimujahadatihi. Maka harus mau tidak mau kita itu disuruh untuk memeranginya. Waqad arafallahu subhanahu adawatahu, saking melasih Gusti Allah, maka Allah memberitahukan kepada Anda tentang musuh Anda yang sesungguhnya itu siapa? Bukan setan tapi dirimu sendiri. Karena sing paling angel iku nglawan diri. Mulane sampean kudu ngaji diri, bukan ngaji sendiri tapi ngaji diri. Lah sampean ketika ngaji diri kayak dioceki kan, kayak dikelupas. Jarang yang tahan kalau orang ngaji diri.
Ngaji diri, ini lagi belajar ngaji diri, nanti timbulnya rasa. Enggak sampai nih kerasa apa urung sih? Ulangi ya. Ini masalah rasa, ini bab rasa loh ya. Bab rasa ini jujur. Enggak sampai ngerasa dua iman apa ora sih? Aku teteh kok karo sampean, sampai ngerasa dua iman apa ora? Dua. Rasanya apa imannya sampean? Ki Kang, gula ini itu walaupun belum dirasakan atau belum dicicipi, maka sudah mempunyai rasa sendiri tanpa engkau menyentuhnya, tanpa engkau nyicipi, wis rasa manis. Apalagi sampai mencicipi. Paham nggih? Iki gula. Kalau ada orang ndelok gula wis ora seneng, apalagi nyicipi. Iki sebenarnya wong lagi sakit apa wong sehat? Sesuatu yang manis itu nyenengake apa ora? Nyenengake apa ora? Jawab, sesuatu yang manis itu menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Kok enak sesuatu yang manis kok tidak mau? Ini yang bermasalah gula, apa sampean? Karena rasanya sampean itu bermasalah. Apalagi kemudian menilai gula, orang pernah jajal kok rasanya pahit. Paham? Jadi iman itu adalah merasakan kemanisan di dalam dibawa takdir Gusti Allah. Maka orang beriman itu selalu merasakan kenyamanan, selalu merasakan apa? Kemanisan dalam rahmat Gusti Allah. Dia pakna karo Gusti Allah itu ya senang. Tapi kita kadang-kadang ya mulane aku bertanya karo kita wae dhewek niki lah jujur-jujuran wae. Kita iki jane duwe iman apa ora sih asline? Mungkin nek duwe iman duwe, tapi imane duwe rasa apa ora? Alhamdulillah. Mulane banyak-banyaklah ngaji diri. Ngaji sendiri stres Pak Min. Nah, Pak Min dadi kaya ngono karena kakek bukan ngaji diri tapi kakek ngaji sendiri. Ngaji sendiri, nafsiri sendiri, ngomong sendiri. Akhirnya gemblung. Masya Allah. Jadi Allah dengan rahmatnya memberitahukan kepada kamu siapa musuh kamu. Maka musuh yang paling sangat-sangat berat itu dirimu sendiri. Diri itu yang disebut dengan nafsu, artinya musuh dalam dirimu sendiri. Masya Allah. Nah, nanti kita akan bahas ke depan tentang wasanad guru jumlatan mimmaka idis syaiton fi kitabil ghurur fi akhiri hadar rubu' ila akhirihi. Maka ke depan ini kita akan berusaha mempelajari apa yang sudah dikuasai oleh setan dalam hati kita. Tak loncat sengaja nih Kang Isom niki. Jadi nanti kita langsung ngajine itu adalah famin abwabihi al-azimah. Jadi pintu yang sudah dimasuki oleh setan tandane opo? Ora usah bahas setane, tandane gejalane opo? Ojo-ojo padha kemasukan setan kabeh asine. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ansurna bi ta'atika wa la yukhdhilna bi maksiatika. Ya Allah, tolong kami dalam ketaatan kepada Engkau. Jangan hinakan kami ketika bermaksiat kepada Engkau. Niki donga sing selalu dipanjatkan kali Syabdul Qadir Jailani. Kekasih Gusti Allah wali wae dongane jika yang ngono. Wong Babul Khair durung dadi kekasih wae jarang donga. Saking pedene niku. Ya percaya diri dudu peteng dedet. Jadi pede niku artine peteng
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadina siratal Allahumma hadina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin siratal anbiya'i wal mursalin Allah Shiratal mustaqim Allahumma hdina Shiratal mustaqim Shiratal anbiya'i wal mursalin Shiratal anbiya'i wal Allahumma asghil jawarihana ya Allah ta'atika wa qulubana bi ma'rifatika wastaghil bi dzikrika fi lailina wa fi naharina wa fi tuli hayatina wa alhaqna bis salihin sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Ngapunten Mbah Laton iki biasanya nang Babul Khair niki ngajine dalu memang. Paling sore niku rampung jam 11. Iki wae karena ana bola makanya sampai tengah 12. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi buat kawan-kawan semua bahwasannya untuk kegiatan zikir dan sholawat hari Minggu malam Senin bertempat di Masjid Al-Awal di Jalan Veteran 22 Hadimulyo Barat, arah yang ke Kodim ya Pak ya, Kodim baru. Jadi sekali lagi untuk kegiatan zikir dan sholawat hari Minggu malam Senin bertempat di Masjid Al-Awal 22 Hadimulyo Barat Metro Pusat. Dan untuk bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang ingin mendaftarkan perjalanan ke Wali Songo, silakan menghubungi Bapak Edi karena sepertinya kursinya sudah semakin sedikit. Jadi untuk bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang ingin mengikuti segera mendaftarkan supaya dapat dihitung seberapa banyak nantinya yang akan mengikuti dan berapa bus yang akan rencananya kita booking. Saya rasa itu saja dari kami. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma
Allahumma salli ala Muhammad. Saya udah ngomong Pak Taufik, tak suruh ngamanin. Salim. Humma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.